Asal-usul Danau Malawen. Kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Danau Malawen terletak di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Danau ini merupakan salah satu tujuan wisata di Kabupaten Barito. Pada bagian tepinya, banyak terdapat tumbuhan bunga anggrek sehingga menambah keindahan danau. Sebagaimana halnya danau-danau lainnya di Indonesia, Danau Malawen juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Kumbang Banaung. Kumbang Banaung dikaruniai wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Kumbang Banaung hidup bersama kedua orang tuanya. Namun sayang, perangainya sangat buruk. Kumbang Banaung suka bersikap kasar kepada orang tuanya. Suatu hari, ayah Kumbang Banaung jatuh sakit. Hanya ibu Banaung yang merawatnya. Sedangkan Banaung seolah-olah tidak peduli dengan penyakit ayahnya. Meskipun melihat ayahnya terbaring sakit, hari itu Kumbang Banaung berbicara dengan nada ketus kepada ayahnya. Ayah, aku ingin sekali berburu. Ayo kita berburu. Kumbang, apakah kamu tidak melihat ayahmu sedang sakit? Benar, Kumbang. Jangankan untuk berburu. Untuk berdiri saja, ayah sudah kesusahan. Ayah terlalu banyak alasan. Bilang saja kalau tidak mau. Kumbang, sebaiknya kamu berangkat sendiri saja. Biar ibu buatkan bekal untukmu. Meskipun dengan wajah bersungut-sungut, Kumbang Banaung akhirnya memutuskan berangkat sendiri. Dengan perasaan dongkol, Kumbang juga menerima bekal pemberian ibunya. Hampir saja Kumbang melangkahkan kakinya, ayahnya tiba-tiba memanggilnya. Kumbang, bawalah benda ini. Namanya adalah piring Malawen. Kalau kamu dalam bahaya atau mengalami kesulitan, buanglah piring ini di depanmu. Maka kamu akan tertolong. Kumbang Banaung berjalan menyusuri hutan mencari binatang buruan. Hari menjelang sore, tapi belum satu binatang buruan pun berhasil ditemui Kumbang. Kemana perginya hewan-hewan itu? Ketika sedang memakan bekal dari ibunya, tiba-tiba Kumbang Banaung mendengar sesuatu. Aku seperti mendengar suara orang berpesta. Setelah berjalan ke sana kemari, Kumbang Banaung berhasil menemukan asal-muasal suara tersebut. Perkiraannya tidak salah. Kumbang Banaung melihat orang sedang ramai mengadakan pesta. Ketika mendekati tempat pesta itu, mata Kumbang Banaung tertuju pada sosok gadis berwajah cantik. Permisi Tuan, kalau boleh tahu, siapa gadis yang sedang duduk di kursi itu? Gadis itu namanya Intan. Dia adalah putri dari kepala desa. Engkau ini siapa? Saya adalah warga dari desa sebelah sana. Hari ini saya sedang berburu dan tidak sengaja sampai di tempat ini. Kumbang Banaung segera pulang dan berbicara kepada ayah ibunya. Dia meminta ayahnya untuk melamar Intan, anak kepala desa sebelah. Apa? Engkau melamar anak kepala desa? Seharusnya kamu ingat, kita ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Benar kata ayahmu. Jika engkau ingin menikah, carilah gadis dari desa sini saja. Kumbang sangat marah mendengar kedua orang tuanya menolak melamarkan Intan untuknya. Namun Kumbang tidak berputus asa. Dia mendatangi rumah Intan dan melamarnya sendiri. Sebuah hal yang sebenarnya tidak sopan bagi adat desa tersebut. Anak muda, jikalau engkau ingin melamar anak gadisku, seharusnya engkau membawa kedua orang tuamu. Atau engkau bisa menunjuk wakil dari tetua di desamu. Bukan malah datang sendiri. Maafkan saya kepala desa. Jadi, apakah lamaran saya diterima atau tidak? Intan putriku sudah memiliki calon suami. Jadi tentu saja lamaranmu tidak bisa aku luluskan. Mendengar lamarannya ditolak, Kumbang Banaung sungguh marah. Dia pun berpikir keras merencanakan sesuatu. Tidak ada pilihan lain. Lebih baik aku menculik anak kepala desa itu. Malam pun tiba. Kumbang Banaung mulai menjalankan rencananya.
Kepala desa yang mendengar suara di depan rumahnya segera keluar. Dia terkejut melihat Kumbang Banaung di depannya. Hei anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Belum selesai rasa terkejut Kumbang Banaung, tiba-tiba saja beberapa warga desa sudah datang. Mereka yang melihat keberadaan Kumbang Banaung langsung mencabut mandaunya. Hei anak muda, aku ingat, kamu yang bertanya tentang putri kepala desa. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu pasti berniat jahat. Tidak ada pilihan lain. Hei, Kumbang jangan segera lari. melarikan diri. Kejar dia. Ayo, kita kejar Nyalinya dia. ternyata menjadi ciut melihat warga desa yang berdatangan. Kaki Kumbang Banaung terhenti di sebuah sungai yang besar. Sementara itu, di belakangnya, warga dan kepala desa masih mengejarnya. Dalam kondisi panik, Kumbang Banaung teringat piring Malawen pemberian ayahnya. Dia mengambil piring itu dan melemparkannya ke sungai. Piring Malawen tiba-tiba berubah menjadi besar. Kumbang Banaung segera melompat di atasnya. Piring Malawen itu pun pergi mengikuti aliran sungai. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Kumbang Banaung sepertinya terlalu cepat gembira. Tidak lama setelah itu, angin kencang bertiup dan air sungai tiba-tiba berputar membentuk pusaran. Pusaran air itu semakin kencang. Piring Malawen yang dinaiki Kumbang Banaung mulai terbawa ke dalam. Tolong! Tolong! Pusaran air itu akhirnya menenggelamkan piring Malawen dan Kumbang Banaung. Kepala desa dan warganya masih berdiri, terkejut akan apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah menenggelamkan piring Malawen, pusaran air itu pun membuat sungai berubah menjadi danau. Orang-orang di sekitarnya kemudian menyebut danau tersebut dengan nama Danau Malawen.